Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rama Adi Satria dengan NPM 2316051055. Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2023. Kalian pernah gak sih ngerasa bosan ketika belajar pendidikan kewarganegaraan saat di sekolah maupun di kampus? Di sini aku juga merasakan seperti kalian teman-teman bahwa ketika belajar pendidikan kewarganegaraan aku merasa ini adalah salah satu pelajaran yang bosenin, sangat kaku dan materinya benar-benar secara teoritis banget dan ini nggak cocok buat aku remaja yang memang di era yang sekarang ini. Tapi tau gak sih teman-teman bahwa aku ada salah satu ibu yang menarik banget buat teman-teman jadiin referensi untuk belajar pendidikan kewarganegaraan dengan seru dan juga menarik. Buku yang aku maksud adalah buku pendidikan kewarganegaraan karya Willius Kagoya. Buku pendidikan kewarganegaraan ini merupakan buku yang diterbitkan langsung oleh penerbit bernama Widina. Nah, di buku ini terdapat 7 submateri yang ada di dalamnya. Apa aja submateri itu? Mari kita bahas. Bab yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan karakter mahasiswa. Pada bab ini, pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar mahasiswa menjadi ilmuwan serta profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nah, diharapkan mahasiswa itu dapat memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Lalu bab yang kedua yaitu identitas nasional. Setiap negara memiliki identitasnya tersendiri, termasuk Indonesia yang memiliki keunikannya dibanding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau-pulau yang terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim panas dan musim hujan, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa yang terbanyak di dunia juga. Identitas nasional di Indonesia dibentuk oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis, ekologi, demografi, sejarah, budaya, dan juga watak masyarakat. Nah, keunikan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepulauan tropis dan kekayaan budaya yang bahasa yang diakui oleh berbagai macam negara. Bab yang ketiga, hubungan negara dan warga negara. Nah, kesadaran akan hak dan juga kewajiban sebagai warga negara sangatlah penting. Hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM merupakan kodrati yang wajib banget kita lindungi oleh negara. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari HAM dan juga harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Pelaksanaan HAM ini sendiri di Indonesia mengalami pasang surut dengan pelanggaran yang semakin meningkat. Bab yang keempat yaitu demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi memiliki 3 makna yaitu bentuk pemerintahan, sistem politik, dan juga sikap hidup. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan keputusan dalam demokrasi Pancasila ini sendiri dilakukan melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya bab 5 yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah kumpulan masyarakat yang dimana mentaati aturan yang memang sedang berlaku di negara tersebut. Gagasan negara hukum di Indonesia telah ada sejak era penjajahan dan arah tujuannya negara hukum adalah untuk memperluas peran pemerintah dalam menghadapi tuntutan-tuntutan dan juga dinamika perkembangan zaman. Bab selanjutnya yaitu
Bab 6, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia. Geopolitik adalah salah satu ilmu yang mempelajari pengelolaan negara dengan kaitannya geografi. Nah, kekuatan geopolitik di Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografinya yang strategis dan juga kekayaan sumber daya alam. Nah, kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan juga keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan juga satu tanah air. Bab selanjutnya yaitu bab ketujuh, ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional adalah kemampuan yang memang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk macam ancaman yang terjadi. Ancaman tersebut dapat berupa dari dalam maupun dari luar negara Indonesia dan dapat juga bersifat non-fisik maupun fisik. Unsur-unsur ketahanan nasional terdiri dari getera ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Nah, buku ini cocok banget untuk para mahasiswa dan juga teman-teman yang ingin belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.